Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya di sini sebagai pembawa acara akan membersamai jalannya acara Tablik Akbar Milad ke-17 Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. Menyemai akhlak, membentuk karakter, membangun generasi robani. Prambanan 20 Januari 2025. Mengawali acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita buka acara kita dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ananda Furqon Darmawan Atasoge, santri kelas 10E Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. Kepadanya kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا
ربنا وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu ta'zim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi, acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan senantiasa kita selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Perkumskul Yogyakarta. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Didi Arianta SOSI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Profesor Dr. Muhajir Effendi. Yang kami hormati Bupati Sleman beserta Bupati Lama Ibu Dr. Anda Hajah Kustini Sri Purnomo bersama Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI. Yang kami hormati pendiri MBS Yogyakarta Kiai Haji Muhammad Nasirul Ahsan LC. Yang kami hormati Ketua LP 2 PP Muhammadiyah hadir pada kesempatan hari ini Kang Asep Purnama Bahtiar. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Prambanan. Yang kami hormati manajer HBC Hasbuna Business Center PPM MBS Yogyakarta. Yang kami hormati mitra MBS Yogyakarta dari supplier penerbitan buku, bank-bank dan lain sebagainya. Yang kami hormati Ketua BPM MBS Yogyakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati jajaran pimpinan MBS Yogyakarta. Yang kami hormati seluruh kepala sekolah, baik TK, SD, SMP, SMA, SMK, kepala KUA, kepala puskesmas, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah Sekapanewon Prambanan. Yang kami hormati Lurah Bokoharjo, kepala Dukuh, RT RW, peserta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati para wartawan, para media, awak media yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian Ustadz-Ustadzah beserta seluruh tamu undangan
dan santriwan santriwati PPM MBS Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada momen milad MBS yang ke-17 ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita yang dari kemarin, semoga hujan hanya di malam hari, dan pelaksanaan hari ini sudah tidak hujan. Alhamdulillah Allah kabulkan, dan hari ini tidak terasa panas dan tidak terasa hujan, sehingga anak-anakku semuanya bisa nyaman di kanan kiri para tamu undangan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah beberapa penampilan dari anak-anak kita semuanya tadi, tentunya hari ini kita mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Kita dihadiri dalam milad yang ke-17 ini oleh tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang selama ini kita biasa melihat di televisi. Alhamdulillah bisa hadir semuanya dalam rangka milad MBS, sekaligus nanti akan melaunching rumah makan Mbah Muh milik MBS Yogyakarta. Oleh karena itu kami mohon maaf pada para tamu undangan semuanya. Rangkaian acaranya yang kemarin tanya, "Us, kok saya dapat undangan 2?" Iya, itulah kehormatan dari kami MBS Yogyakarta, mengundang bersama Prof. Muhajir, Bupati dan segalanya. Untuk setelah acara ini nanti akan kita ajak bersama di Lor Telkom Utara Jalan Baru, yang besok insya Allah akan menjadi exit tol. Di situ ada swalayan Akfa. Samping swalayan Akfa ada rumah makan Mbah Muh yang berada di tempat yang cukup sejuk, pemandangan kanan kiri yang tidak akan tergantikan, karena itu adalah pemandangan Gunung Ratu Boko, Candi Ijo, Breksi dan segalanya. Oleh karena itu kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kehadiran dari para tamu undangan yang hadir lebih awal tadi pagi hingga nanti selesai acara ini. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa di tahun yang ke-17 ini MBS mendapatkan amanah dari wali santri seluruh Indonesia. Milad yang ke-17 ini kami kelola dari 3.000 santri se-Indonesia. Santri kita ada dari SD dengan program full day school ada 550-an. Kemudian santri yang boarding school kami mengelola 2.500 santri se-Indonesia. Dan pada tahun ini juga MBS sudah meluluskan 2047 santri angkatan 1 sampai 12 Yogyakarta. Tentunya persebaran anak-anak kita dari angkatan 1 sampai 12. Kenapa sampai 12? Karena dihitung dari lulusan SMA-nya. Kalau dihitung dari lulusan SMP-nya maka 17. Ada 17. Tapi karena dihitung dari SMA-nya, maka kita ada angkatan sampai 12, dan insya Allah angkatan 12 akan diwisuda bulan Mei yang akan datang. Saya kira nggak ada anak kelas 12, ada di sini semua ya. Kami sampaikan untuk persebarannya, kalau dari kampus-kampus Indonesia banyak sekali. Kemudian yang anak-anak kita yang masuk pada sekolah-sekolah langsung, yaitu sekolah dengan pengabdian negara, tentunya tidak sedikit. Akan saya sampaikan beberapa anak kita yang tersebar di penjuru dunia. Yang pertama di Al-Azhar Kairo, hari ini kita ada 134 santri yang belajar di Al-Azhar Kairo. Yang kedua ada di Libya, anak kita ada 6. Di Saudi Arabia dari angkatan 1 sampai sekarang ada 6 anak. Di Sudan Afrika kita ada 21. Di Turki kita ada 23. Di Maroko ada 1. Di Libya ada 5. Di Yaman ada 1. Di Suriah ada 1. Di Malaysia ada 2. Dan di Thailand ada 1. Alhamdulillah anak-anak kita tersebar yang dulunya belajar di MBS Yogyakarta. Tak terasa mereka sudah berada di penjuru dunia, dan insya Allah akan kembali ke Indonesia untuk membesarkan MBS Yogyakarta. Hadirin yang kami hormati, MBS ini bukan milik pribadi, tapi milik Persyarikatan Muhammadiyah, di mana pemiliknya adalah kita semuanya yang ada di Indonesia dan luar Indonesia.
dengan adanya penambahan dan pendaftaran santri. Pada bulan ini pendaftar santri MBS Yogyakarta untuk 2005-2006 sudah mencapai di angka 1000 lebih. Tentunya pendaftar yang tidak sedikit, pendaftar yang sekian banyaknya. Namun dengan pendaftar yang banyak, memang MBS harus menyiapkan fasilitas untuk menunjang kenyamanan santri kita di MBS Yogyakarta. Alhamdulillah kami masih kekurangan asrama. Kemudian jalan masuk yang menuju ke jalan baru dari depan kita ke ujung sana yang akan menghubungkan Prambanan dan Gunung Kidul sampai hari ini belum tertalut. Namun alhamdulillah sebelah utaranya sampai Candi Boko sudah tertalut. Oleh karena itu semoga dengan milad yang ke-17 ini nanti ada donatur atau pemerintah yang bisa menalutkan jalan kita depan ini sampai ke jalan besar, karena itu adalah akses utama kami MBS Yogyakarta untuk menuju jalan umum, yaitu jalan besar antara Prambanan dan Gunung Kidul. Itu bukan jalan pribadi kami, tapi itu adalah jalan yang akan dilewati oleh banyak orang, termasuk wali santri kita MBS Yogyakarta. Berikutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, semoga kehadiran dari Bapak Ibu semuanya dengan mendoakan kami di tempat ini, dengan mendoakan milad kami yang ke-17, MBS diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan yang prima untuk putra-putri kita, generasi bangsa, generasi umat Islam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan seluruh penjuru dunia. Demikian sambutan yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memberikan dan mengabulkan doa kita semuanya dalam rangka milad MBS yang ke-17. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Didi Rianta SOSI selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta atas kata sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya, sambutan dari LP2 Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Purnama Bahtiar SAG MSI. Beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi, Bapak Kiai Haji Muhammad Nasiruddin, kemudian Nasiruddin Ahsan lengkapnya itu. Jadi saya ini ngepe ini membaca ini Pak Nasir. Kemudian Ustadz Didik Rianta, Ibu Bupati, Ibu Kustini dan Bapak Sri Purtomo, serta hadirin Ibu Bapak sekalian yang namanya mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu karena tidak hafal. Alhamdulillah kami dari Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah bisa menghadiri acara yang penuh dengan berkah dan kegembiraan kita semua. Milad yang ke-17 Muhammadiyah Boarding School Pondok Pesantren Modern yang ada di Prambanan.
Dan saya masih ingat dulu ketika pertama menyambangi MBS ini, di awal-awal, masih awal berdiri, ketika kami membawa rombongan peserta Darul Arkom tingkat nasional, Dapinas waktu itu, sekitar tahun 2008 ya Ustaz Nasir. Dan mengunjungi ke sini untuk studi banding karena pesertanya dari seluruh Indonesia. Ada 2 lokasi yang kami pilih itu amal usahanya MBS Prambanan, kemudian yang struktur persyarikatan ranting Muhammadiyah Kauman dan ranting Muhammadiyah Lumbung Rejo di Sleman. Karena ranting Muhammadiyah Lumbung Rejo 2 itu termasuk ranting yang pertama berdiri ketika Kiai Dahlan masih sugeng. Jadi berarti sekitar berdirinya itu tahun 1918 atau 1919. Saya sering menyampaikan kalau ingin tahu ranting tertua datanglah ke Sleman, ke Lumbung Rejo itu. Dan nyambung mulai kakek pendiri ranting sampai cucu cicitnya itu masih ngopeni ranting tersebut, Bu Bupati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah dan adik-adik santri sekalian yang saya banggakan, tentu kami menyambut gembira, penuh syukur dan rasa bangga Pak Muhajir dengan milad ke-17 MBS Prambanan ini. Tadi saya menyinggung awal pertama kami datang ke sini 2008. Jadi yang kita lihat itu kan dengan perkembangan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Didi, itu memang menjadi fenomena yang luar biasa. Bahkan mungkin disebut salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan berupa pondok pesantren yang fenomenal adalah Muhammadiyah Boarding School Prambanan ini. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena inilah di antara 2 ciri utama ketika amal usaha Muhammadiyah berkembang. Mohon maaf ini karena ada Pak Muhajir yang beberapa periode menjadi rektor dan pejabat tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi bukan mengajari mentok berenang ya atau etik berenang, tapi ini berdasarkan juga dari pengamatan kami ke berbagai pondok pesantren. Paling tidak ada 2 ciri utama. Yang pertama keunikannya, unikum gitu istilahnya. Kemudian yang kedua keberlanjutannya, continuum. Nah, mengapa MBS dikatakan unik? Karena mungkin dalam pandangan kami di LP2, MBS ini adalah model ketiga pondok pesantren di lingkungan Muhammadiyah. Jadi yang pertama modelnya adalah Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat. Yang kedua modelnya adalah pesantren Darul Arkom Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah Muhammadiyah Boarding School ini. Dan yang model keempat adalah Trensain yang dirintis oleh disebutnya Gus Pur. Padahal nama itu bukan karena beliau Gus sebetulnya, tapi namanya Agus Purwanto, Profesor Dr. Agus Purwanto. Nah, panggilan akrabnya karena beliau mengembangkan atau merintis Trensain, nah, digelarilah dengan nama Gus Pur. Nah, itu model keempat. Nanti model kelima, keenam belum terbayang seperti apa. Nah, karena dari segi prestasi, kuantitas, dan kualitasnya seperti tadi disampaikan Ustaz Didik sudah demikian berkembang, maka tinggal menjaga keberlanjutannya. Keunikannya sudah terbukti. Nah, keberlanjutannya ini 17 tahun adalah masa-masa ABG istilahnya itu kan. Masa-masa yang bisa jadi seperti fase anak remaja, strum and drangnya itu memang masih sangat tinggi. Nah, sehingga bisa menimbulkan sedikit banyak gejolak, ketegangan dan sebagainya, bisa kita maklumi karena itu usia remaja. Maka keberlanjutannya, kontinuum itu yang harus kita jaga dan harus kita bina bersama-sama. Nah, kami dari Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu kan memantau lebih dari 440. Bahkan kata Kiai Yunus Muhammadi itu sudah berjumlah 460 pesantren Pak Muhajir.
Bisa jadi setiap bulan, setiap tahun akan bertambah. Nah, bulan yang lalu kebetulan saya diundang oleh LP2 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Nah, di sana juga mengadopsi MBS ini, Ustaz Nasir, Ustaz Didik. Jadi di sana itu pesantren-pesantrennya kalau tidak bernama Pesantren Darul Arkom Muhammadiyah, disingkatnya itu DAM, Darul Arkom Muhammadiyah, maka yang model kedua itu adalah MBS, Muhammadiyah Boarding School. Kemarin kita yang dikunjungi MBS itu Muhammadiyah Boarding School Tolada di Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara. Kemudian MBS di Kota Palopo. Satu lagi MBS di Kabupaten Sidrap, Sidendreng Rapang. Nah, yang MBS-nya ini di Rapangnya. Nah, sehingga kata Pak Kiai Usman, Ketua LP2 Wilayah, inilah dua model yang dikembangkan. Kalau tidak bernama Pesantren Darul Arkom, maka namanya adalah Muhammadiyah Boarding School. Nah, maka karena ini menjadi bagian yang katakanlah ditiru, dicontoh di berbagai daerah dan di berbagai wilayah, eman-eman kalau ini tidak kita jaga, tidak kita pelihara. Nah, maka mudah-mudahan segera disahkan pedoman pesantren Muhammadiyah, Pak Muhajir, oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Karena itu kerja kami berbulan-bulan untuk merancang pedoman tersebut, sehingga semua pondok pesantren di lingkungan Muhammadiyah menjadikan pedoman pesantren itu sebagai acuan tata kelolanya. Nanti juga ada turunnya berupa panduan atau aturan dari lembaga pengembangan pesantren pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka kan keberlanjutan atau kontinuumnya itu kita kembalikan ke dalam sistem dan struktur aturan main di persyarikatan Muhammadiyah. Betul seperti kata Ustaz Didik, ini bukan milik pribadi, dan siapapun tidak akan bisa melupakan jasa besar Ustadz Nasir, perintis Ustadz Nasir dan kawan-kawan, perintis MBS ini. Tidak boleh dilupakan dan tidak boleh diabaikan. Tetapi aturan main secara sistemik juga kita akan berlakukan. Nah, sehingga nanti dalam kesempatan Rakornas khusus Pak Muhajir, sekaligus kami laporkan saya lisan, insya Allah nanti tanggal 13 Februari sampai 15 Februari Rakornas khusus LP2 pimpinan pusat dengan LP2 wilayah dan beberapa mudir pimpinan pesantren-pesantren yang direkomendasikan oleh masing-masing LP2 wilayah menyelenggarakan kegiatan Rakornas khusus di Sumbawa, di pondok pesantrennya Pak Din Samsudin, Pondok Modern Dea Malela. Nah, sehingga disebut Rakornas khusus karena memang ada sebagian semacam undangan dari Pak Din selaku pengasuh pondok pesantren Dea Malela, dan juga kita di sana bisa bertukar pikiran, bisa sharing gagasan untuk pengembangan lebih lanjut semua pesantren yang ada di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Maka inilah bagian dari tugas sejarah kita menjadi bagian yang eksis, yang kokoh dan terus berkembang, karena memang kehadiran kita bermanfaat tidak hanya untuk persyarikatan, tapi juga untuk seluruh umat dan seluruh bangsa. Fa'amma zawadu fayadhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ard. Adapun buih, kata Allah, maka dia akan hilang lenyap disapu angin. Sedangkan yang bermanfaat bagi manusia, dia akan eksis kokoh di muka bumi. Salah satu contohnya adalah MBS Prambanan yang kita banggakan hari ini. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin berkembang dan terus mendebar manfaat untuk masyarakat luas dan menjadi contoh panutan bagi pesantren-pesantren Muhammadiyah, baik pada aspek unikumnya maupun aspek kontinuumnya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf.
nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Purnama Bahtiar SAG MSI selaku LP2 Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas kata sambutan yang telah disampaikan. Sambutan selanjutnya, sambutan Bupati Kabupaten Sleman Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Hajah Kustini Sri Purnomo. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Bapak Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren Modern MBS Yogyakarta Bapak Kiai Haji Muhammad Nasirul Ahsan RC beserta Ibu. Yang saya hormati LP2 BPM Bapak Asep Purnama Bahtiar. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY atau yang mewakili. Yang saya hormati Bupati 2010-2021 Bapak Haji Sri Purnomo MSI. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Sleman atau yang mewakili. Forkompim Kapanewon Prambanan, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak satu persatu. Yang saya banggakan anak-anakku, para santriwan santriwati MBS yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama tempat yang sangat ini. Salam kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga nanti kita bisa bersama-sama School Yogyakarta, di mana usia 17 tahun apa yang didapatkan oleh Bapak tadi, yaitu sebagai usia yang sangat matang, sudah mulai dewasa, sudah mulai menarik segala-galanya. Oleh karena itu, dengan adanya milad dan adanya pembukaan rumah makan resto ini bisa menambah Muhammadiyah MBS di Muhammadiyah di Prambanan ini terus berkembang, terus mengembangkan sayapnya, di mana tadi disampaikan oleh oleh Ustadz Didik yang telah disampaikan. Kita tahu bersama dengan tema menyamai akhlak, membentuk karakter, membangun generasi madani adalah tema yang sangat bagus, dan tema ini adalah bagaimana generasi-generasi kita dimulai dari pendidikan berkualitas, yaitu generasi yang akan membangun Indonesia, generasi yang berakhlakul karimah dari MBS Yogyakarta ini. MBS mempunyai peran penting dalam membangun generasi muda. Selain membentuk akhlak mulia dengan kecerdasannya,
dan berwawasan luas, dan para santri-santrinya mempunyai yang sangat tinggi. Pada hari ini juga MPS telah berkontribusi kepada pemerintah Kabupaten Sleman. Saya ucapkan terima kasih karena MPS ada di Kabupaten Sleman. Saya bangga dengan MPS Yogyakarta ini. Kita selalu mendoakan semoga terus berkembang dan harapan-harapan yang menjadi rencana apa yang disampaikan oleh Ustadz Didik tadi bisa terwujud dengan baik, dan Allah selalu meridhoi langkah-langkah untuk membangun MPS yang lebih baik terus dan berkembang terus untuk Indonesia yang lebih berkualitas, Indonesia generasi yang lebih maju, baik itu pun nanti menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat Milad MPS ke-17. Semoga dengan pendidikan berkualitas di MPS, generasi Indonesia menjadi generasi cermat, generasi emas yang akan membangun Indonesia. Cukup sekian, banyak kekurangannya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Hajah Kustini Sri Purnomo selaku Bupati Kabupaten Sleman, Yogyakarta atas kata sambutan yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, Tablik Akbar Milad ke-17 Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhajir Effendi, MAP, selaku penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pendiri dan sekaligus sesepuh Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Nasiruddin beserta Ibu, Badan Pembina Muhammad MBS Yogyakarta Bapak Amir Fauzi, para pimpinan MBS, Ustadz Didi, Ustadz Fauzan dan Ustadz Fatihuddin LC, Ibu Bupati Sleman, Ibu Dr. Randa Kustini Sri Purnomo, dan Bupati pendahulunya Bapak Sri Purnomo. Mohon maaf Bu Bupati, saya yang hafal itu Pak Sri Purnomo. Tadi tidak sengaja saya bilang ini Bupati yang asli, yang berikutnya kan penerusnya, ternyata Bu Bupati. Mohon maaf di depan saya Bu. Saya minta maaf Bu. Nanti jangan dimarahi Pak Sri di rumah nanti. Saya sangat kenal dengan Pak Sri ini ketika sejak waktu menjadi Mendikbud, jadi karena itu saya sangat hafal dengan beliau. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman dan juga pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sleman yang hadir, seluruh jajaran. Hadir enggak nih Pak pimpinan daerah? Oh, pimpinan Aisyah?
Belum hadir pimpinan Aisyah. Oh sudah, ini saya absen karena saya ketua PP, jadi berhak mengabsen ketua PDM. Anggota Forkopim Cap, ada Pak yang wakili. Terima kasih atas kehadirannya. Tentu saja siswa-siswi MBS Yogyakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Tepuk tangan untuk MBS Yogyakarta. Oh iya, para ustadz dan ustadzah yang saya banggakan. Ibu bapak sekalian, saya ini sebetulnya masih ketua PP Muhammadiyah. Tadi nggak ada yang nyebut sama sekali. Yang disebut malah penasihat khusus presiden gitu. Padahal kita tahu mana ada presiden mau dinasihati kan ya. Jadi itu jabatan yang tentu saja harus kita syukuri, tetapi kita tahu posisinya lah. Jadi menasihati kok presiden gitu. Menasihati Pak Nasir aja nggak berani menasihati presiden gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Selamat milad yang ke-17 MBS. Dan ternyata saya sudah 8 tahun belum pernah ke sini. Jadi ini sudah lama sekali, sejak waktu Mendikbud. Diundang oleh MBS Yogyakarta. Saya sebenarnya pengen ke sini, tapi nggak diundang, nanti kan jadi tamu nggak diundang. Baru Pak Nasir WA saya, ada minta undangan, minta datang. Ya kalau gitu ada undangan dong gitu, biar resmi itu. Saya khawatir datang ke sini tidak diterima karena nggak ada undangan resmi. Oh, ada Pak Yunus Muhammadi, mana Pak Yunus? Hadir dari Itmam. Oh, mungkin pamit dulu. Jadi selamat milad yang ke-17 dan luar biasa ini 8 tahun saya tidak datang, perkembangannya luar biasa. Tepuk tangan untuk MBS Yogyakarta. Tadi Pak Nasiruddin bisik-bisik sarana prasarana yang harus segera dilengkapi. Saya kira baguslah, tapi beli tanahnya dikurangi, jadi ada uangnya untuk membangun gitu. Lah kalau uangnya untuk beli tanah terus ya kapan bangunnya gitu. Ini kenapa kok tepuk tangan? Ya, jadi supaya berimbang antara membebaskan lahan penting, memang itu juga sangat dibutuhkan gitu ya. Tapi itu mestinya nanti urusannya Bu Bupati itu untuk bebaskan lahan itu. Kan masih ada beberapa bulan Bu Bupati ya. Itu sudah mantuk-mantuk berarti ya. Gitu. Ini tadi sudah Pak Nasir sudah menyampaikan akan segera membangun masjid. Ini sudah 17 tahun belum punya masjid, ini menarik ini. Kalau saya dulu membangun kampus UMM, Bapak Ibu sekalian, belum saya bangun, yang saya bangun masjid dulu. Kita bangun di depan jalan raya itu, dan kemudian baru kita bangun di dalamnya. Tapi ini dibalik ini, Pak Yai ini, jadi di MBS ini bangun semua dulu, baru nanti kemudian masjid, nggak apa-apa. Toh salat itu bisa di mana-mana, tidak harus di masjid, kan? Ya. Kemudian juga masih perlu sport center, saya kira di sini. Marilah kita nanti pikirkan rame-rame, kita doakan gitu, dan kita tentu saja yang bisa mengulurkan tangan bisa bersama-sama untuk segera impian dari MBS Yogyakarta bisa terwujud nanti, beberapa sarana yang sangat dibutuhkan. Amin. Bapak Ibu sekalian, tadi Ustadz Didik sudah menyampaikan bahwa alumni MBS ini sudah menyebar di pelosok dunia. Ada yang di Maroko, ada yang di Yaman, ada di Sudan, yang banyak di Mesir ya, mungkin di Al-Azhar ya Ustadz Didik ya. Ya, tapi saya belum dengar yang ada di Eropa atau di Amerika. Ya. Jadi nanti kalau saya datang ke sini Ustadz Didik, saya ingin dengar Ustadz Didik menyampaikan bahwa sudah ada alumni MBS Yogyakarta yang sedang kuliah di Amerika Serikat.
paling tidak di SUNY Albany misalnya. SUNY itu singkatan dari State of University of New York at Albany. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, kalau di Amerika itu sekolah di perguruan tinggi negeri itu malah nggak pede, nggak gengsi. Yang pede itu malah kalau kuliah di perguruan tinggi swasta. Jadi kalau kita dengar namanya Harvard, Universitas Harvard itu swasta. Itu yang mendirikan John Harvard. Yale itu swasta. Ya, begitu. Tapi kalau yang negeri biasanya di state-nya disembunyikan. Termasuk State University of New York itu disingkat SUNY. Jadi SUNY itu singkatan dari State University of New York. Supaya nggak kelihatan state-nya disingkat SUNY, hanya tempatnya di mana disebutkan Albany. Albany itu tempat kampusnya. Di sana juga ada yang di beberapa tempat, termasuk jadi State University itu ada di beberapa tempat. Jadi anak-anakku sekalian ini jangan tidak bangga kalau kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah, karena perguruan tinggi itu swasta, dan itu insya Allah ke depan jauh lebih hebat dibanding yang negeri. Ya. Kalau tidak percaya silahkan datang ke Amerika, tanya nanti. Kalau state itu biasanya tidak bagus, yang justru yang private yang hebat-hebat itu. Termasuk Stanford. Kalau kuliah di Stanford itu ada di sana, ada kalau di mana ada Washington State University, ada juga. Tapi yang bagus malah George Washington University di mana, di Washington DC. Ya. Jadi itulah artinya apa? Jangan kalian merasa minder kalau tidak bisa sekolah di negeri, apalagi Muhammadiyah. Insya Allah universitas Muhammadiyah itu ke depan itu justru berada di depan dibanding sekolah-sekolah negeri, perguruan tinggi negeri. Kenapa? Universitas negeri itu tergantung APBN, dan APBN-nya terbatas. Sekarang alokasi anggarannya misalnya sekarang sekitar 30 triliun ya, tapi itu ya nggak akan pernah naik terlalu banyak. Tapi kalau swasta Muhammadiyah itu tergantung manajernya kok. Kalau manajernya hebat, mudah sekali membesarkan. Ya sama dengan contoh ini loh, MBS ini karena manajernya hebat, maka kemudian jadilah MBS yang luar biasa. Siswanya tadi katanya Pak Yai Nasir sudah sekitar 2000. Luar biasa. Dan tadi sudah sambat perlu boarding school, perlu asrama gitu. Loh kok enggak dulu minta ke saya, sekarang sudah enggak jadi menteri, jadi susah nih bantu. Tapi insya Allah deh, nanti coba kita usahakan ya. Didoakan aja, nanti coba kita perhatikan ya. Ibu Bapak sekalian, tadi juga Pak Yai Nasir menyampaikan bahwa di sini ada program tahfidz. Ini bagus, tahfidz itu bagus. Semuanya tahfidz. Karena di dalam Al-Quran pun untuk perintah mendalami agama itu hanya sebagian saja. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ya. Ada ya yang hafal surat Al-Fusilat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahu yahdharun. Jadi ketika pada waktu semua mau berangkat ikut perang, Nabi malah melarang. Kenapa harus semuanya ikut perang? Hendaknya kamu sebagian kamu pergi untuk tidak usah perang tapi mendalami agama, dan kemudian mengajak kepada kaum-kaumnya masing-masing setelah dia menguasai agama. Jadi tidak harus semuanya mendalami agama memang. Gitu. Karena itu di sini juga gitu. Saya mohon siswa-siswi di sini jangan lupa mendalami juga STEM. STEM itu singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. STEM.
Jadi jangan sampai MBS ini menguasai agama saja, dan tapi itu memang harus ya. Jangan sampai MBS Jogja dengan sekolah SMA biasa kok ternyata sama saja penguasaan agamanya. Tetapi jangan lupa bahwa penguasaan ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduniawian itu juga sangat penting. STEM itu terutama sains, teknologi, engineering, dan matematik. Dan sekarang ini siswa-siswa kita kalah di MBA di bidang itu, STEM itu. Mestinya kita lebih unggul karena kita kan boarding, sekolahnya 24 jam, sementara mereka kan hanya 5 jam. Masa kalah? Mestinya kita juga harus unggul. Karena itu saya mohon ustadz-ustadz, berilah mimpi-mimpi siswa ini tidak hanya untuk mendalami agama, tapi juga nanti ada yang jadi dokter dari sini, ada yang jadi insinyur, ada yang ahli digital. Ngetren kan ilmu-ilmu tentang berkaitan dengan digitalisasi kan, masuk coding terutama yang sekarang jadi sekarang ini yang paling diperebutkan di pasar kerja itu ahli coding. Ahli coding, kemudian data analisis, ya. Jadi sekarang itu yang menjadi incaran oleh para pengusaha, para industri Indonesia. Bapak sekalian, inilah dulu doktrin yang ditanamkan oleh Kiai Dahlan. Jadi Kiai Dahlan itu, Bapak sekalian, sebelum mendirikan mu'alimin, tadi yang disebut oleh, mohon maaf, saya belum menyebut tadi Pak Asep. Saking dekatnya saya lupa itu Pak Asep pernah Baktiar, LPPM. Tadi Pak Asep sudah menyampaikan, jadi tentang sejarah, ada mu'alimin, ada Darul Arkom, ada MBS, ya. Nanti ada Trend Science itu. Kiai Dahlan dulu juga begitu. Kiai Dahlan itu bayangkan datang ke sekolah Pamongprojo Belanda, mendatangi sekolah, melamar menjadi guru. Sekolah Belanda, beliau ngelamar jadi guru. Guru apa? Guru agama. Nah, beliau beralasan, ini kan murid-murid mahasiswa di sekolah Pamongprojo ini kan sebagian mayoritas kan muslim. Nanti kalau dia menguasai agamanya dengan baik, nanti kalau dia bekerja di masyarakat, dia akan lebih mudah diterima dibanding seandainya dia tidak menguasai agama. Dan kemudian beliau mengajar. Beliau juga mendatangi pendidikan Katolik. Juga sama, melamar untuk Belanda, sekolah Belanda, mau melamar untuk menjadi guru agama di situ. Kenapa? Karena di situ banyak murid-murid yang beragama Islam. Nah, karena itu beliau mengajarkan, bahkan menurut cerita, ada anak keturunan Belanda itu yang sangat terpikat dengan Kiai Dahlan, cara mengajarnya dan materi yang disampaikan. Sampai ada rencana, sampai mau pindah masuk Islam, tetapi oleh orang tuanya dicegah. Itulah Kiai Dahlan. Ketika lembaga-lembaga lain menolak bantuan guru dari Belanda, ordonansi guru partikelir dulu namanya, Muhammadiyah yang menerima bantuan. Ketika yang lain menolak, politik non kooperasi dulu namanya politik non kooperasi ya. Taman Siswa, Tomo menolak bantuan guru dari pemerintah Belanda. Muhammadiyah terima. Jadi itulah cara dakwah Kiai Dahlan menurut saya. Jadi kalau melihat sesuatu jangan, ya apakah Kiai Dahlan dengan begitu setuju dengan Belanda menjajah? Pasti sama sekali tidak. Apakah Kiai Dahlan juga setuju Belanda menjajah kita, memeras kekayaan kita? Pasti tidak. Tetapi beliau mengambil bagian yang kira-kira bisa diambil hikmah dan kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umat, kepentingan bangsa ini. Karena itu saya sering tanya, apa pernah Kiai Dahlan itu berontak?
pernah ada sejarah tentang pemberontakan yang dipimpin dalam Belanda. Tidak. Tapi justru beliau memanfaatkan apa yang bisa diambil dari itu. Kalau seandainya Kiai Dahlan tidak melakukan politik itu, tidak akan ada namanya Jenderal Sudirman. Tidak akan ada namanya Pak Harto. Ya kan? Dan beberapa tokoh lagi yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Semua adalah paling tidak ada sentuhan dengan pendidikan Muhammadiyah. Nah, itulah kalau saya pahami. Jadi Muhammadiyah itu dakwah amar ma'ruf mungkarnya adalah dengan penuh dengan strategi yang sangat rumit yang tidak dilakukan oleh mereka yang tidak paham. Karena di dalam ajaran Islam pun kata-kata sabar itu menjadi kunci loh. Yang ini kadang-kadang kita ini tidak pernah menggunakan di kalangan Muhammadiyah. Coba misalnya a'udzubillahi minasyaitonir wa asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haq tawassaw bis sabr. Kita ini selalu bilang membela kebenaran. Lupa bahwa membela kebenaran itu harus dengan strategi. Sabar itu kalau tidak salah ya Pak Ustadz ya, saya baca di dalam tafsir salah satu tafsir itu menyebutkan yang dimaksud sabar itu berstrategi. Jadi dengan penuh perhitungan plus minusnya, untung ruginya di dalam melaksanakan membela kebenaran itu. Kita beramar ma'ruf nahi mungkar juga dengan sabar loh. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya. Ya enggak? Nah, sabar ini loh, berstrategi inilah dengan cara-cara yang cerdik dalam arti yang baik untuk mencapai tujuan inilah yang ada kita. Bayangannya kalau sudah melawan, pokoknya harus dilawan, harus itulah baru namanya jihad. Menurut saya jihad tidak selalu. Jihad itu bahkan tadi itu saya sebutkan ketika semua orang mau berangkat perang, Rasulullah menyampaikan falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul yaftahu fiddin. Dan itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin memimpin peradaban ke depan, cara itu yang harus kita lakukan. Membela kebenaran, menegakkan keadilan, menentang kemungkaran, tapi dengan cara-cara yang sabar, dengan cara-cara yang berstrategi. Makanya saya dulu pernah ada kiai di Malang yang selalu mengatakan bahwa Muhammadiyah itu bikinan Belanda. Alasannya tadi itu, kan nggak pernah ada ceritanya Muhammadiyah Kiai Dahlan itu melawan Belanda katanya. Padahal itulah justru cara yang cerdas untuk melawan Belanda. Tadi itu saya bilang, siapa yang tidak percaya bahwa Dirman itu adalah Jenderal Sudirman itu adalah kader Muhammadiyah? Bahkan itu sejarah TNI ngakui itu. Belum tentu kalau ada seandainya tidak ada sekolah Muhammadiyah itu lahir seorang Panglima Besar Sudirman. Ya kan? Berapa tokoh-tokoh penggerak perjuangan itu yang berbasis dari pendidikan Muhammadiyah. Inilah yang saya minta untuk dijadikan. Kalau saya ya, saya sebagai orang yang mencoba menghayati sejarah perjuangan Kiai Dahlan, itu saya melihat di situ. Memang Kiai Dahlan tidak lama kan, usianya kan sampai 1923 saja. Memang beliau tidak mengalami era-era transisi menjelang kemerdekaan kan, perang kemerdekaan beliau tidak mengalami. Nah, itu yang bisa jadi memang itu menjadi faktor beda dengan maaf misalnya Hadir Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kan beliau sampai tahun 1947 ya, 47 sehingga masih mengalami masa transisi. Tetapi Kiai Dahlan itulah termasuk bantuan guru dari pemerintah itu tidak hanya ketika setelah merdeka, ketika zaman Belanda, Muhammadiyah juga menerima bantuan ordonansi guru. Kenapa? Lah itu yang dipakai bantu kan sebetulnya bukan miliknya orang Belanda itu kan juga kekayaan Indonesia yang dia kuras itu. Kemudian kita harus memanfaatkan. Itulah itu yang sejak saya amati, saya pahami kata kunci di dalam Al-Quran yang disebut dengan sabar itu.
nggak salah dalam tafsir Jalalain, Ustaz. Coba dicek kalau saya keliru. Ternyata pengertian sabar itu begitu ya di Al-Quran. Bukan sabar seperti bayangan kita itu. Kalau disentaki orang harus menengah, berarti sabar. Kalau dikeplaki orang menengah, berarti orang itu sabar sekali. Bukan itu. Tetapi sabar itu adalah merespon kemungkaran, merespon ketidakadilan, ketidakbenaran itu dengan cara-cara yang dengan strategis, dengan cara-cara yang berstrategi, penuh perhitungan. Bapak sekalian, tadi Ustadz mengakhiri ini, saya ingin tanya ini kepada siswa-siswi yang ada di sana atau yang di sini, silakan. Siapa yang hafal ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Qori, angkat tangan. Bukan yang tadi Qori loh, kalau yang Qori sudah. Siapa? Maju ke depan. Saya beri hadiah. Ada maju ke depan. Oh, katanya Ustadz Pak Yai tadi sudah ada yang 5 juz kok. Ayo sini. Ada? Ini nih. 2 aja dulu. Ya. Sebutkan, kenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fathur Rahman Lutfi dari kelas 12 IPS 6. Sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah pernah menghafal Al-Quran. Ya? Pernah menghafal Al-Quran. Oh. Ya. Yang satunya dulu, kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aufarais Al-Farisi dari kelas 8. Sudah hafal berapa juz? Baru mulai juz 29. Juz 29. Juz 29 itu berarti juz amma ya? Ya, mulai. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ya, maksud saya bukan itu, tapi bagus ini, tepuk tangan, luar biasa. Ternyata apa itu yang saya bacakan tadi? Inna fi khalqis samawati ya. Iya tadi. Alhamdulillah. Ya. Inna fi khalqis samawati. Bismillah dulu dong. Baca bismillah dulu. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Terus. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dilanjutkan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Terus Rabbana. Kamu terus dilanjutkan. Rabbana Ayo terus. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Terus Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Terus Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah
innaka la tukhliful mi'ad. Tepuk tangan. Luar biasa. Sudah mulai menghafal juz pertama surat Al-Baqarah? Sudah? Alhamdulillah sudah. Oke. Saya baca, saya mulai, nanti dilanjutkan ya. Masya Allah. Ya. Wah, luar biasa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, terus Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Sana kok diam saja. Adzabun alim. Terus Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke, cukup. Yang sana. Sumum bukumun umyum fahum la yarji'un. Lanjutkan. Sudah ngafalkan belum? Sudah mulai? Au Ya. kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadral maut. Ya. Allahu muhitum bil kafirin. Terus yakadul yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama ضاءت لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ini luar biasa. Sangat nyata ini, bacanya bagus, makhrajnya diurus, panjang pendeknya juga diperhatikan. Terima kasih. Mana Mas? Ini. Ini. Foto. Ya, sini, foto di sini. Foto di saya. Sekarang saya mau minta yang dari siswi. Tadi saya dengar surat Al-Baqarah semua sudah hafal, jadi nggak jadi surat Al-Baqarah. Ini ada ayat yang coba dengarkan ya, saya baca ayat Al-Quran, nanti kalau ada coba dilanjutkan. Sudah, ini mengenalkan dulu. Oh ya di sini. Oh ini dipilihkan Bunyai, jadi saya nggak bisa nunjuk ini. Silakan kenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Faila Sofika Isaura dari kelas 12 IPS 7. Tepuk tangan. Sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah. Khatam? Masih. Semua? Ada. Oh, ada gimana? Ada. Oh ya, terus yang satunya?
Perkenalkan, nama saya Unaisah dari 12 IPS 7. Sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah ada. Semuanya. Oke, karena berarti sudah semuanya kan? Sekarang saya mulai, nanti dilanjutkan ya. Ini surat Al-Furqan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja. Apa belum? Ayo dimulai. Belum dimurajaah. Gimana? Belum. Boleh ganti soal. Ini ada ayat Al-Quran yang sangat, biasanya di santri-santri sangat karena bagus sekali, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, bisa. Ayo terus. Bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa imanur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ inna 'adzabaha kana gharama. Terus innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Terus sudah hafal, tapi karena di tengah di depan hilang semua hafalannya. Itu biasa grogi, saya juga begitu dulu. Mau adzan aja saya lupa adzannya kok malahan dulu. Ini sudah tahu mulai, jadi ini sudah bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, satu lagi ya, Al-Baqarah aja ya. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ a'lamu ma la ta'lamun. Terus wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ya, terima kasih sekali, tepuk tangan. Sangat membanggakan, saya bangga sebagai salah satu ketua PP mendengarkan para santri-santri di sini, siswa di sini menguasai tahfidz, mulai menghafal Al-Quran. Tepuk tangan. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum diberkahi Allah, saya memberkati dulu ini. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ayat Al-Quran yang saya suruh mencoba bacakan tadi dalam surat Al-Furqan, itu yang saya kira penting untuk ditanamkan kepada para santriwan santriwati, yang disebutkan bahwa itu tanda-tanda orang yang dikasihi oleh Zat yang Maha Pengasih, ya itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi haunan.
yaitu apabila dia berjalan di muka bumi merunduk, tidak pongah, tidak melengek-lengek. Itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau dia dibully, dicaci maki lewat medsos ya, oleh orang-orang jahilun, wa qalu salama, dia hanya mundukkan selamat. Jadi sekarang ini cobaan yang paling berat untuk pemimpin itu adalah kalau dia dicaci maki, dibully di medsos. Itu kalau orang yang betul-betul dicintai, disayang oleh Allah, biasanya dia tidak akan membalas. Dia malah mendoakan yang mencaci maki itu mudah-mudahan selamat. Ya, karena itu kita bisa melihat karakter orang-orang yang seperti itu, dan itu tanda-tanda orang yang dikasihi oleh Allah. Kenapa kita kok diminta oleh Allah mendoakan selamat? Karena orang yang berbuat jahil itu insya Allah doanya kalau kita doakan nggak kabul kalau doanya bagus. Kalau doanya jelek itu biasanya terkabul. Artinya kalau kita mengganti dengan mendoakan orang yang telah berbuat jahat kepada kita, itu Allah biasanya mengabulkan. Tapi sebaliknya kalau kita mendoakan baik, itu kebaikannya justru kelari ke kita yang doakan. Jadi kalau kita itu mendoakan orang yang menjahati kita mudah-mudahan selamat, insya Allah keselamatan itu akan datang kepada kita. Itu luar biasa ayat surat. Makanya saya senang sekali tadi santriwati sangat hafal itu. Kemudian juga disebutkan di situ waladina la yatmuna ma'allahi waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Siapa orang yang dikasihi oleh Allah itu, kata di dalam Al-Qur'an itu, idza anfaqu lam yusrifu. Kalau dia itu berderma itu tidak pelit, walam yakturu, tapi juga tidak sembrono, tidak nyah-nyoh gitu. Ya kan? Tapi di antara itu, karena itu kalau kita berderma di dalam Al-Quran pun dilarang kalau kita itu sampai obral habis-habisan sampai kita jadi miskin. Tetapi kalau kita terlalu pelit juga dilarang oleh Allah. Jadi yang baik itu yang tengah-tengah. Nanti Ustadz lebih menguasai lah dibanding saya. Saya kan bukan tamatan luar, tapi bayangan saya di Muhammadiyah mestinya juga begitu. Kita kalau menyumbang jangan pelit, diukurlah kita ini mau menyumbang karena saya mampu sekian, ya harus kita keluarkan sekian. Tapi juga jangan terlalu boros yang menyebabkan kita kemudian tidak punya apa-apa setelah kita menyumbang. Jadi itulah ajaran-ajaran di dalam untuk memburu tanda-tanda kalau kita ini dikasih oleh Zat yang Maha Pengasih. Gitu ya. Kemudian yang tadi ayat yang terakhir, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu juga begitu. Bahwa kita ini hadir di muka bumi ini sebetulnya adalah ditunjuk menjadi khalifah, menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Jadi kita ini mewakili Tuhan di muka bumi dalam kapasitas apa? Dalam kapasitas Allah yang Maha Pemelihara. Rabbun itu sang pemelihara ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran kok Allah tampil dengan wa id qala rabbuka itu ya, itu pasti kaitannya dengan tadi itu, perawatan, pemeliharaan, tanggung jawab manusia untuk menjadi pemelihara, merawat, menyantuni. Karena itu adalah mewakili Allah sebagai zat pemelihara. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah akan menunjuk wakil di muka bumi yang berupa manusia itu, malaikat sudah protes. Bukankah manusia ini nanti yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi gitu. Tapi oleh Allah dikunci, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dibanding engkau apa yang kau ketahui. Jadi manusia itu satu sisi dia adalah memelihara sebagai wakil Tuhan, tapi menurut malaikat juga sebagai perusak, dan itulah yang terbukti sekarang ini. Manusia itu satu sisi memelihara tapi satu sisi merusak. Contohnya yang paling terakhir Gaza itu.
Gaza itu dihabisi oleh Israel dengan senjatanya Amerika, ya kan? Sekarang ciptakan, kemudian sudah disepakati gencatan senjata permanen, kan? Amerika juga akan membangun kembali, akan mengeluarkan dana untuk Gaza untuk membangun. Bayangkan. Ini kan ironis, kan? Jadi sekarang ini Trump sudah membentuk tim untuk rehabilitasi Gaza. Begitu dicapai gencatan senjata permanen, kemudian apa sebetulnya di balik itu? Di balik itu ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu. Misalnya apa? Amerika itu punya namanya military complex industrial military complex strategy. Jadi industri militer kompleks, industri militer strategis. Apa itu? 8% pendapatan nasional Amerika itu diperoleh dari jualan senjata. Gaza ini lewat Israel dipakai untuk dicoba senjata-senjata baru dia. Nanti kalau senjata baru itu terbukti hebat, banyak yang pesan. Makanya hati-hati, kita membawa negara Indonesia ini harus betul-betul dijaga, jangan sampai ada campur tangan di luar dengan cara-cara apapun yang kemudian bikin kerusakan di Indonesia ini. Terlalu banyak kepentingan yang akan masuk di Indonesia ini dengan cara-caranya, dengan mengadu domba, membuat isu yang sebetulnya tidak berdasar, supaya di sini goncang, supaya pimpinan-pimpinan negara itu saling bentrok, saling tidak cocok, saling berpecah belah, nanti kemudian dia masuk. Seperti kasus Gaza. Gaza itu kalau seandainya Fatah dengan Hamas tidak kelahi, tidak konflik, nggak akan itu, Israel nggak akan berani itu. Ya. Tapi karena tepi barat dan Gaza itu tidak pernah ketemu, yang mudah dicapik-capik oleh pihak luar. Ini jadi contoh yang baik ajaran dialog. Jadi malaikat itu sudah juga punya pengetahuan, walaupun tidak sesempurna pengetahuan Allah. Manusia itu punya naluri merusak dibanding di samping juga punya naluri membangun. Dan inilah saya kira yang perlu ditanamkan di MBS Yogyakarta ini. Dan saya sangat senang, sangat mudah-mudahan silaturahmi saya dengan MBS Yogyakarta ini akan tersambung dengan kepentingan urusan-urusan yang lain gitu. Saya terima kasih dapat undangan. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.